الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena nikmatnya, kalau bukan karena rahmatnya, maka tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk melakukan satu amal ibadah pun. Karena itu Nabi SAW pun mengatakan, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma sallaina wala sumna. Maka sungguh tidak ada dari kita yang mampu untuk melakukan satu amal ibadah pun, meskipun itu hanya sekedar salat, meskipun itu hanya sekedar ibadah puasa atau amalan-amalan yang lainnya. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wad-Dawa' atau Al-Jawabil Kafi, yang mana kita sampai di halaman 69 bagian paling akhir. Halaman 69 bagian paling akhir, yaitu pada hadis Nabi SAW yang ada tanda kutipnya, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Para hadirin yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, pembahasan kita masih terikat dengan pembahasan tema yang sebelumnya, yaitu tentang 4 pintu-pintu menuju perzinahan, yang mana setiap orang ketika jatuh ke dalam jurang perzinahan, mereka pasti melewati 4 pintu ini. Pintu yang pertama adalah kerlipan mata, pintu yang kedua adalah lintasan pikiran, pintu yang ketiga adalah ucapan lisan, kemudian pintu yang terakhir adalah langkah menuju kemaksiatan. Dan telah kita sebutkan sebelumnya tentang lahadzat atau kerlipan mata, bahwasanya ini adalah penyakit dan obatnya adalah dengan menjaga pandangan mata, atau istilah kerennya adalah ghaddul basar. Dan jika seorang pintu yang pertama ini hancur, dia akan melewati pintu yang kedua. Pintu yang kedua yang dinamakan dengan lintasan-lintasan dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan cara ini adalah penyakit. Ketika terbayang-bayang apa yang dia lihat dari wanita yang tidak boleh dia lihat, ini penyakitnya. Obatnya adalah dengan apa kemarin? Obatnya adalah dengan isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Karena setiap bisikan buruk dalam diri kita adalah dari setan, lalu kemudian kita segera berpaling. Kata Nabi SAW, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلِيَنْصَرِفْ. Hendaknya seseorang ketika mendapati bisikan-bisikan buruk dalam benaknya, dalam hatinya, hendaknya dia segera isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan segera berpaling. Kemudian ketika dia tidak bisa menjaga pintu ini, tembus juga, maka akan ada pintu yang ketiga, yaitu lafadzat yang sekarang sedang kita bahas, ucapan-ucapan. Di sini dalam konteks perzinahan berupa ucapan salam, berupa senyuman, berupa janji-janji manis, berupa janji temu atau lain sebagainya. Maka dalam menjaga lisan, di sini penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mewasiatkan kepada kita agar menjaga lisan dengan banyak-banyak berpikir, agar jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata yang sia-sia. Dan beliau menyebutkan bahwasanya lisan ini adalah kunci bagi hati manusia. Dan ketika kita ingin menengok apa isi hati orang lain, maka silahkan tengok apa yang dia ucapkan. Maka kita akan bisa merasakan isi dan rasa hatinya, rasa pahit, rasa manis, rasa apapun kita akan bisa merasakannya dari ucapan lisannya. Lalu kemudian di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu dalil penting
yang menjelaskan tentang bahayanya lisan, bahayanya lidah manusia. Nabi SAW dalam paragraf terakhir, su'ila artinya ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Jahannam. Maka beliau SAW menyebutkan dua, yaitu al-famu wal farju. Al-fam, mulut, yang kedua adalah kemaluan. Yang pertama mulut, yang kedua adalah kemaluan. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang bahayanya lisan. Nabi SAW juga berkata kepada sahabat, kufa alaika hadza, jaga ini, kata Nabi SAW. Nabi mengisyaratkan kepada lisan beliau dan beliau katakan, kufa alaika hadza, jaga ini. Karena itu pernah kita sebutkan hadis bahwasanya setiap pagi harinya seluruh anggota tubuh kita, baik itu badan, baik itu kedua tangan, baik itu kedua mata, semuanya berkata dengan serempak kepada lisan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Karena selamatnya seluruh anggota tubuh disebabkan karena selamatnya lisan. Bahkan istiqamahnya hati, kata Nabi SAW, la yastaqimul qalbu illa bistiqamil lisan, kecuali ketika lisannya pun selamat. Kemudian beliau menyebutkan, kata beliau, wa minal ajab, ini halaman baru, halaman 70, kata beliau, wa minal ajab, termasuk hal yang aneh bin ajaib, wa minal ajab, termasuk suatu hal yang aneh, annal insana, bahwasanya manusia, yahunu alaihi tahaffudhu wal ihtirazu min aklil haram. Yahunu, mudah, ringan baginya, at-tahaffudhu, menjaga diri, wal ihtirazu min aklil haram, dari memakan hasil yang haram. Mudah baginya menjaga diri untuk tidak makan yang haram. Mudah baginya untuk menjauhi riba. Mudah baginya untuk menzalimi harta orang lain. Wadzulmi, mudah baginya untuk menjauh dari kezaliman. Dengan tangannya, kezaliman dengan anggota tubuhnya. Wazzina, mudah juga baginya untuk menjauh dari dosa zina. Wassariqah, mudah baginya untuk menjauh dari pencurian. Wasyurbil khamar, minum minuman keras. Wa minan nadhril muharrami wa ghairi dzalik, dan mudah pula baginya untuk menjaga matanya dari melihat hal yang haram. Wa yas'ubu alaihi tahaffudhu min harakati lisanih, namun betapa susah baginya untuk menjaga gerakan lidahnya. Dan ini terjadi banyak sekali. Bahkan kata beliau, hatta tara, bahkan engkau akan melihat, dan ini kejadian nyata banyak terjadi, ar-rajula, seorang, yusharu ilaihi bid-dini wa zuhdi wal ibadah, yang mana orang ini adalah sosok yang dikenal dengan agamanya. Ketika kita tanya siapa orang yang paling saleh di tempat ini, di desa ini, di kampung ini, kita akan menunjuk fulan. Wa zuhdi wal ibadah, orang yang paling zuhud adalah fulan. Orang yang ahli ibadah, paling jago dalam ibadah adalah sosok ini pula. Akan tetapi wa huwa yatakallamu bil kalimat min sukhtillah. Namun kata-katanya selalu mengucap kata-kata yang memancing kemarahan Allah, min sukhtillah. La yulqi laha balan. Dia tidak peduli, dia tidak sadar kata-kata tersebut keluar. Padahal kata-kata tersebut membuat Allah Azza wa Jalla murka. Yanzilu bil kalimatil wahida minha, yang mana kata-katanya tersebut, bahkan kata beliau di sini satu kata yang dia ucapkan akan menjatuhkannya ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, ke dalam jurang neraka Jahannam sedalam luasnya jarak antara timur dan barat. Artinya dengan satu patah kata akan membuatnya binasa. Dan ini sering kita temukan, ada sebagian kajian, ada sebagian majelis yang seakan-akan ilmu syariat itu dari A sampai Z isinya adalah tahdzir. Isinya adalah mencaci orang lain, mencaci saudaranya, mencaci ustadz-ustadz yang lainnya, menghibah, namimah, mengadu domba. Dan ini sering kita dengar tentang perkara yang remeh sekalipun, masalah khilafiyah, mereka tidak jarang mencaci, mentahdzir, bahkan mengatakan sebagai mubtadi', ahli bid'ah, atau perkataan-perkataan yang lainnya. Berapa banyak para
ustadz, para guru, para alim yang terjatuh karena masalah lidah. Dia mampu menjaga ibadahnya, mampu istiqamah diri dalam menjauhkan dari dosa, tapi dia terpleset pada lidahnya. Bahkan terkadang kata beliau di sini, wa kam tara, dan berapa banyak engkau akan melihat min rajulin, seorang yang mutawarri', seorang yang wara', seorang yang menjaga diri dari yang haram, wara', anil fawahish wa zulmi, menjaga diri dari perkara-perkara keji dan mungkar, serta menjauhkan diri dari kezaliman. Walisanuhu yufri, akan tetapi lisannya selalu mencela harga diri fi a'radil ahya'i wal amwat, harga diri orang yang masih hidup maupun orang yang telah tiada. Wala yubali ma yaqul, dan dia tidak peduli terhadap apa yang dia ucapkan. Dia tidak peduli apa yang dia ucapkan. Jadi terkadang kita temukan ada orang yang dianggap sebagai sosok yang saleh, sosok yang bertakwa. Tapi jangan terburu-buru menghukumi seorang dengan kesalihan, dengan ketakwaan sampai kita mendengar apa yang dia ucapkan. Sampai kita duduk bersamanya, kita lihat, kita dengar apa yang dia ucapkan, baru kemudian kita bisa mengetahui apakah dia benar-benar saleh atau tidak. Karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan bahwasanya para sahabat itu, mereka tidak menjadi manusia termulia di antara seluruh manusia yang ada, disebabkan karena amalan-amalan ibadah zahir. Bukan karena salat, bukan karena puasa, bukan karena haji, bukan karena itu. Meskipun hal ini harus dilakukan. Namun kata Imam Hasan Al-Basri, mereka menjadi mulia, mereka menjadi luar biasa karena amalan lisan dan hati mereka. Ini dua hal yang menjadi poin penting dalam tubuh seorang manusia. Ketika selamat lisannya, selamat pula hatinya. Ketika seorang tidak selamat kedua hal ini, maka rusak juga agamanya, rusak dunianya, rusak akhiratnya. Dan ada satu kisah tentang perkataan yang buruk yang diucapkan yang akan menjerat orang yang mengucapkannya ke dalam neraka jahanam, yaitu diantaranya yang Nabi SAW sebutkan di dalam satu hadis tentang seorang laki-laki yang berdakwah luar biasa, seorang laki-laki yang saleh yang berdakwah. Kemudian ketika dia menemukan ada seorang sahabatnya yang jatuh ke dalam maksiat, dia dakwahi, dia nasihati. Sekali tidak bisa dia datangi kedua kali, dua kali tidak bisa dia datangi ketiga kali, sampai 10 kali, sampai berkali-kali. Akhirnya dia pun lelah, dan sepulangnya dia dari menasehati, dia mengatakan kepada sahabatnya tersebut, wallahi, demi Allah, orang bejat seperti ini, orang seperti ini tidak akan Allah berikan maaf. Demi Allah, orang seperti ini Allah tidak akan berikan ampunan. Ini perkataan yang Nabi SAW sebutkan, bahkan Allah dari atas langit membalas ucapannya dan mengatakan, man yata'alla alayya, siapa orang yang bersumpah demi namaku, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka saat ini aku memaafkan dosa orang pendosa tersebut, dan aku akan hancurkan seluruh amalan penutur ucapan itu. Jadi ini perkataan yang luar biasa. Orang kadang ketika kita lelah menasihati, terkadang ketika kita keselnya luar biasa, kita punya teman kok nggak berubah-berubah, maka terkadang hati-hati atas ucapan lisan. Kadang kita tidak bisa ngontrol lisan kita dan kita katakan perkataan yang tidak-tidak. Antum kalau misalkan lihat, kalau kita bayangkan hadis ini, bayangan kita mungkin tidak akan terjadi pada kita. Tapi kalau antum lihat kenyataannya, antum kalau punya teman, sahabat, dia luar biasa, dikit-dikit zina. Pulang dari tempat zina, mampir ke rumah mana, mampir ke rumah sewaan, berzina. Dikit-dikit dia minum khamar, minum minuman keras. Antum nasihati tidak bisa. Apa kata-kata yang antum keluarkan? Waspada, kadang kata-kata yang kita keluarkan tidak bisa kita jaga. Kita akan katakan orang bejat seperti ini tidak akan bisa masuk surga. Orang seperti ini tempatnya di neraka. Mudah sekali kita ucapkan. Padahal kata-kata ini yang bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka. Alih-alih dia yang jatuh ke neraka, kita yang akan jatuh ke neraka karena
ucapan. Ini ringan diucapkan, berapa patah kata ini kata-kata diucapkan. Orang seperti ini, orang bejat seperti ini tidak akan masuk surga. Berapa patah kata? Hanya satu kalimat lengkap, ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzu billah. Karena itu Nabi SAW mengatakan di sini, wa fis sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, innal abda, bahwasanya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, sungguh dia akan mengucap satu kata. Jadi dalam bahasa Arab itu, meskipun sesuatu yang diucapkan itu isinya adalah satu kalimat lengkap, tapi orang Arab terkadang menyebutkan kalimat lengkap ini dengan nama kata, atau bahasa Arabnya kalimah. Kalimah bahasa Arab artinya bahasa Indonesia kata. Contohnya seperti kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat? Itu lengkapnya berapa kalimat itu? Asyhadu an la ilaha illallah satu kalimat, wa anna Muhammadar Rasulullah ini dua kalimat. Tapi orang Arab menyebutnya sebagai satu kata. Demikian pula di sini Nabi menyebutkan seorang hamba sungguh akan berkata dengan satu kata. Maksudnya berkata, mengucap sesuatu kalimat min ridwanillah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, la yulqilaha balan, dia tidak sadar tentang ucapannya, yarfa'uhu Allahu biha darajat, kemudian Allah Azza wa Jalla karena kalimat yang dia ucapkan akan mengangkatkan derajatnya tinggi di sisinya, akan mengangkat derajat orang ini tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutannya, wa innal abda, dan sungguh seorang la yatakallamu bil kalimah, akan mengucap satu kalimat, satu kata, min sakhatillah, yang memancing murkanya Allah Azza wa Jalla, la yulqi laha balan, dia tidak sadar, kata-katanya terucap begitu saja, yahwi biha fi nari jahannam, yang karena kalimat tersebut dia terjerumus masuk ke dalam jurang neraka Jahannam. Yahwi biha fi nari jahannam, dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Dan seperti yang kita paham bahwasanya neraka Jahannam itu bukanlah dataran rendah, tempat yang datar seperti itu bukan. Di antara nama neraka adalah Al-Hawiyah. Dan setiap nama neraka mengandung makna tertentu, mengandung sifat yang menjelaskan tentang bagaimana neraka. Di antara nama neraka Hawiyah. Kenapa disebut Hawiyah? Karena seorang ketika masuk ke neraka Jahannam seakan-akan dia masuk ke dalam jurang yang begitu dalam. Maka orang yang mengatakan perkataan yang memancing murkanya Allah, dia akan terjerumus ke dalam neraka Jahannam karena satu kalimat yang dia ucapkan. Antum bisa bayangkan contohnya seperti kalimat laknat yang pernah kita sebutkan. Seorang ketika berkata-kata laknat, melaknat kendaraannya, maka seharusnya dia sudah tidak lagi mengendarai kendaraannya. Bisa bayangkan setiap hari dia berkendara, kendaraan tersebut tidak dirahmati oleh Allah, jauh dari rahmat Allah, bahkan isinya adalah laknat karena dia pernah melaknat kendaraan tersebut. Kalimat laknat ketika diucapkan, langit pun tidak akan mau menerimanya, bahkan kata tersebut akan kembali ke satu di antara dua pilihan. Pilihan pertama kepada tujuan diucapkannya kata tersebut, pilihan kedua adalah pengucap kata tersebut. Ini satu kata bisa menghancurkan hidup. Antum bisa bayangkan ini kepada mobil. Bagaimana kalau diucapkan kepada anak kita sendiri? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini satu kata yang bisa menghancurkan. Demikian pula kata-kata kekufuran. Seorang boleh jadi mengucapkan kata-kata kufuran dan dia menjadi kafir karena kata-kata tersebut. Orang-orang munafikin ketika mereka bercanda pada saat perang Tabuk dan mengatakan tentang perutnya Nabi dan para sahabat, yang dibecandai hanya masalah perut, yang dibecandai hanya masalah kata-kata saja. Mereka katakan orang-orang seperti ini yang mereka maksudkan adalah Nabi dan para sahabat yang lain. Aku tidak pernah melihat orang yang paling besar perutnya, aku tidak pernah melihat orang yang paling dusta lisannya, aku tidak pernah melihat orang yang paling penakut ketika bertemu musuh dibandingkan dengan mereka. Akhirnya ketika mereka didatangkan di hadapan Nabi SAW, mereka katakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini hanya main-main saja ya Rasulullah. Kami lelah, kami penat ketika berjalan dalam peperangan Tabuk. Perjalanan ratusan kilometer. Maka mereka penat. Mereka katakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini hanya bermain-main saja. Tapi kemudian turun ayat Al-Quran karena ucapan mereka.
Masalahnya hanya ucapan. Lalu Allah turunkan laknat Allah atas mereka. Kata Allah, la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian i'tidar, jangan kalian beralasan lagi. Allah tidak menerima alasan mereka. Kalian telah jatuh kufur setelah kalian menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim. Jadi kufur, kata-kata yang bisa menjatuhkan seorang ke dalam kekufuran. Ini bahayanya ucapan yang tidak bisa dijaga, tidak bisa dikontrol. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah karena alasan satu dan lain hal mengatakan tentang Hafsah. Ini satu istri Nabi dengan istri yang lain. Dan mereka semua adalah sahabiat yang luar biasa mulia, derajatnya tinggi di sisi Allah. Namun mereka tetap manusia, melakukan kesalahan, dan kita bisa mengambil ibrah dari kesalahan mereka, bukan untuk mencaci. Aisyah mengatakan tentang Hafsah, Hafsah ghairu musaddad. Hafsah ini wanita yang pendek tubuhnya. Pendek tubuhnya. Ini perkataan yang mungkin tergantung, bisa menjadi penghinaan, bisa jadi hanya menyebutkan fisik. Tapi kata Nabi SAW, laqad qulta kalimah law muzijat bima'il bahar lamazajathu. Kata Nabi SAW, engkau Aisyah sungguh telah mengatakan satu kalimat. Tadi berapa patah kata tadi? Hafsah ghair musaddad. Hafsah satu, ghair musaddad. Tidaklah panjang tubuhnya, maksudnya pendek. Pendek. Hanya 3 patah kata. Kata Nabi SAW, sungguh engkau telah mengatakan kalimat yang kalau seandainya kalimat tersebut diteteskan, dimasukkan ke dalam air laut, maka akan merubah seluruh air laut tersebut. Merubah rasanya, merubah baunya, merubah warna air laut tersebut. Ini satu kata. Berapa banyak kata yang keluar untuk menghina saudara-saudara kita yang kita ucapkan hanya karena alasan apa? Hanya karena alasan bercanda. Hanya karena alasan biar seru. Atau alasan-alasan yang lain. Maka banyak-banyak kita muhasabah diri atas ucapan yang kita ucapkan. Dan di antara hal yang paling serius yang menyebutkan tentang bahayanya lisan adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang kisah tadi alim yang mengatakan kepada pendosa. Apa kata alim tersebut? Apa kata alim tersebut? Wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Hanya karena ucapan ini saja maka Allah binasakan amal ibadahnya, padahal ini orang saleh. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau jadi sahabat kita mungkin orang yang sudah top amal ma'ruf nahi mungkarnya. Karena biasa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar orang yang imannya paling tinggi, paling top. Orang seperti ini binasa amalnya hanya karena kata-kata yang dia ucapkan. Maka sama halnya ketika seorang melakukan maksiat ditegur, tidak boleh dia ucapkan, urus dirimu sendiri. Ini kata-kata yang bisa memancing murka Allah. Ketika kita ditegur oleh orang lain, dikatakan kepada kita, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Maka kita jawabnya dengan apa? Urus dirimu sendiri. Bahasa hadisnya, alaika nafsak. Urus dirimu sendiri. Ini kan kadang bahasa orang-orang awam ketika ditegur, dia tidak peduli. Bahkan dia mengatakan, sudah urus dirimu sendiri. Nggak usah urus urusan saya. Ini kata-kata yang bisa memancing murkanya Allah. Ini tidak boleh. Dan demikian pula seorang pendakwah ketika menegur dan dia lelah, tinggal dia tinggalkan dan berdoa kepada Allah hidayah. Itu saja. Tidak perlu dia ucapkan kata-kata, demi Allah orang seperti ini bejatnya luar biasa. Tidak ada pintu ampunan terbuka untuknya. Tidak usah. Tidak usah. Allah marah dari atas langit. Jadi ini maksud dari hadis Nabi SAW, satu kata bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka Jahannam. Kemudian kata beliau, wa fil lisani afatani azimatan, dan pada lidah terdapat 2 penyakit yang berbahaya, 2 penyakit yang berbahaya. Azimatan, 2 penyakit yang luar biasa. In khalasa min ihdahuma lam yakhlus minal ukhra. Seorang mungkin selamat dari berkata-kata yang buruk. Dia menjaga benar-benar lidahnya, dia banyak diam. Tapi jangan dikira ketika dia banyak diam, diam itu adalah pintu keselamatan. Diam salah satu jalan keselamatan ketika diamnya adalah dengan bijaksana. Tapi ketika dia diam saja, bisa jadi dia terkena penyakit lidah yang kedua, yaitu penyakit diam. Penyakit pertama penyakit lidah apa? Penyakit ngomong. Penyakit kedua penyakit lidah diam. Ini ujian.
Dunia ujian. Orang mau makan, kekenyangan, salah. Orang tidak makan lapar, salah. Orang kaya kena ujian, orang miskin kena ujian. Orang ngomong kena ujian, orang diam pun kena ujian. Kata beliau di sini, afatul kalam, afatus sukut, wa afatus sukut. Ada dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit berbicara, kedua adalah penyakit diam. Wa qad yakunu kullun minhuma a'zam itsman minal ukhra fi waqtiha, dan bisa jadi salah satu di antara keduanya lebih besar dosanya dibandingkan yang lain. Jadi terkadang seorang mengira ketika dia diam saja maka dia akan selamat. Mungkin tidak. Ini ibarat seorang ketika benar-benar menjaga anggota tubuhnya agar tidak zalim. Dia jaga pandangan matanya tidak melihat yang haram. Dia jaga tangannya tidak memukul, tidak mengambil harta orang lain. Dia jaga seluruh anggota tubuhnya, kakinya agar tidak melangkah ke tempat yang haram. Dia benar-benar menjaga. Apakah selamat? Belum tentu. Ketika dia melihat orang lain melakukan kemaksiatan, kemudian dia diam, tidak menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Apa hasilnya? Dia jatuh kepada kemungkaran yang lainnya. Yaitu tidak mengingkari yang mungkar. Bahkan di sini beliau mengatakan, fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Seorang yang diam tidak mengatakan kebenaran, maka dia ibarat setan yang bisu. Setan yang bisu. Ya, dia setan, tapi bisu saja, tidak bisa berbicara. Dia setan, bisu, tidak bisa berbicara. Asin lillah. Asin lillah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini menambahkan, dia adalah orang yang bermaksiat, padahal dia sedang diam. Sedang diam, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia diam, tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kata beliau di sini mura'in. Mura'in ini orang yang riya. Mudahin, cari muka, penjilat. Karena seorang ketika dia melihat sahabatnya, teman karibnya melakukan kemungkaran, mereka ucapkan perkataan ghibah, namimah atau perkataan-perkataan yang lain, kita yang temannya tidak rela kalau kehilangan teman-teman seperti ini. Akhirnya kita pun diam demi mereka tertawa. Maka kita, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, adalah mura'in, orang yang cari muka, mudahin, penjilat. Ketika bos kita melakukan kemungkaran, kita diam, kita pun sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi ini pun disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai penyakit. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita akan membantu sahabat kita yang terzalimi. Gimana caranya? Mudah. Ya kita tolong dengan kekuatan kita, kita bantu dengan perkataan kita, tapi bagaimana membantu orang yang sedang berbuat zalim? Maka kata Nabi SAW, khudh fawqa yadayhi, pegang tangannya, genggam tangannya, dakwahkan kebenaran, larang dia dari kemungkaran, berbicaralah, ucapkan. Maka ini nasihat Nabi SAW, seorang tidak boleh diam, harus membantu saudaranya ketika dia sedang berbuat zalim. Jadi ini penyakit lisan yang dinamakan diam. Kemudian penyakit lisan yang lain adalah al-mutakallimu bil batil. Seorang yang mengatakan perkataan yang batil pun disebut dengan setan. Setan yang natik, setan yang berbicara asin lillah, yang juga bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan para hadirin, ini penyakit. Ini penyakit. Terkadang kita berbicara tidak dalam konteks dunia luar. Kalau di luar mungkin kita ketemu dengan orang lain asing bagi kita. Di rumah kita saja, dalam lingkup keluarga kita saja. Dan setiap dari kita adalah mas'ul, ya. Setiap dari kita adalah kepala keluarga. Berapa banyak pelanggaran syariat yang dilakukan oleh anak kita, keluarga kita, kita diamkan. Sama sekali tidak kita tegur dengan lisan kita. Berapa banyak orang seperti ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan dalam hadis, disebut dengan bahasa dayus, yang Allah sama sekali tidak berkenan untuk melihat kepada orang ini pada hari kiamat. Lihat saja Allah tidak berkenan. Dia pun tidak mencium bau surga. Ini perkara yang mungkar yang harus kita tegur. Demikian pula dalam ranah yang lebih besar ketika kita di kantor. Ketika kita berjumpa dengan kawan-kawan kantor kita, teman-teman sekolah kita,
Kalau kita mengajar di sekolah, ketika ada pengingkaran, mana lisan kita yang berbicara mengingkari kemungkaran tersebut? Dan ini kita temukan bahkan dalam lingkup paling kecil, anak-anak di sekolah, anak-anak di pondok, mudah sekali mereka menyembunyikan kemungkaran. Bahkan suatu ketika kita pernah marah sama anak-anak di kelas, karena ada kemungkaran yang mereka sembunyikan, mereka diam. Bahkan ketika kita bertanya siapa yang melakukannya, mereka pun sepakat untuk diam. Anak waktu itu kurang sabar, keluar kata-kata yang ya anak hitung kata-kata yang keras lah ya, keras. Tapi anak punya dalil. Dalilnya apa? Bahkan para ulama pun lebih keras dalam menghukumi orang-orang seperti ini. Ulama menyebutkan dengan setan. Karena kata-kata anak tidak sampai kata-kata setan. Tapi kata-kata anak ya kata-kata orang seperti itu yang melindungi teman-temannya itu dianggap sebagai orang yang bodoh. Karena menyembunyikan kemungkaran. Kemudian anak sebutkan ulama pun bahkan mengatakan perkataan yang lebih dahsyat dari perkataan sekedar bodoh. Apa kata ulama? Setan yang bisu. Dan ucapan seperti ini bukan hanya keluar dari lisan Al-Imam Ibnu Qayyim. Perkataan seperti ini beliau ambil dari guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Jadi perkataan dikatakan oleh para ulama, setan diam, setan bisu. Kemudian kata beliau, wa aktsarul khalqi, begitu banyak manusia, kebanyakan mereka munharifun fi kalamihi wa sukuti. Mereka kebanyakannya terjatuh pada kesalahan ketika berbicara, ketika mengucap, dan juga sebagian yang lain jatuh ketika diam. Ini dua penyakit lisan. Seorang bisa selamat di satu, tidak selamat yang kedua. Bisa selamat yang kedua, bisa jadi tidak selamat yang pertama. Fahum baina hadain nau'ain. Kebanyakan orang terjatuh pada dua penyakit ini. Penyakit bicara dan penyakit diam. Wa ahlul wasat. Akan tetapi kita sebagai orang-orang pertengahan. Siapa manusia pertengahan? Ahlus sunnah wal jamaah. Selalu berada di tengah. Wahum ahlus siratil mustaqim. Dan mereka adalah para penghuni siratal mustaqim di dunia. Yaitu orang-orang yang meniti jalan yang lurus di dunia. Mereka senantiasa kaffu alsinatahum anil batil. Menjaga lidah mereka agar tidak berbicara perkataan yang batil. Wa atlaquha fi ma ya'udu alaihim naf'uhu fil akhirah. Dan mereka senantiasa menjaga diri agar jangan sampai mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata tersebut kembali kepada mereka di akhirat dengan pahala kebaikan. Benar-benar menjaga lisan agar kata-kata yang keluar bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan akhirat. Fala tara ahadahum yatakallamu bikalimatin tadhhabu alaihi dhayi'atan bila manfa'ah. Maka engkau akan melihat generasi salaf, mereka adalah orang yang benar-benar menjaga agar jangan sampai keluar satu patah kata yang sia-sia tanpa ada manfaat di akhirat. Fadlan an tadurrahu fi akhiratihi. Apalagi kata-kata yang buruk yang bisa membahayakan kehidupan akhirat mereka. Wa innal abda, dan sungguh seseorang la ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat bihasanatin. Dia akan datang membawa kebaikan yang bergunung-gunung. Bukan cuma satu gunung, bergunung-gunung banyaknya. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Amalan-amalan tersebut dia temukan lidahnya yang membuat amalan sebesar gunung tersebut hancur karena ulah lidahnya. Seluruhnya hancur. Kita mungkin pernah mendengar hadis Nabi SAW ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, mal muflisu fikum? Bagaimana anggapan kalian tentang orang yang bangkrut? Anggapan sahabat orang bangkrut adalah orang bangkrut dalam harta. Orang yang bangkrut ketika berdagang. Itu jawaban sahabat. Tapi kata Nabi SAW, al-muflisu fina, orang yang bangkrut kata Nabi SAW adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan salatnya, kebaikan puasanya, kebaikan hajinya, kebaikan zakatnya. Namun kemudian dia tanpa sadari telah menghina fulan, telah mencaci fulan. Dalam bahasa hadis Nabi, qad syatama hadza, telah menghina orang ini. Syatama itu bahasa mencela. Mencela itu adalah amalan lisan. Wa qad qadzafa hadza, telah menuduh orang ini. Semuanya berkaitan dengan lisan. Maka kemudian diambil kebaikannya, dialihkan kepada korbannya. Ketika kebaikannya habis,
tidak berhenti sampai di situ. Keburukan korbannya akan diambil, ditumpukkan kepada keburukannya. Jadi ini yang dianggap Nabi sebagai orang yang rugi. Dan benar-benar ini adalah orang yang rugi. Antum bisa bayangkan di hari akhirat ketika antum sangat membutuhkan bahkan pada satu amalan kebaikan saja untuk memberatkan timbangan kebaikan antum ketika dua timbangan itu sama-sama berat. Antum hanya butuh satu untuk bisa masukkan antum ke dalam surga. Tapi kemudian amalan kebaikan antum diambil satu persatu hingga habis. Berganti dengan amalan keburukan. Setelah amal kebaikan antum habis, amal keburukan akan ditimpakan kepada amalan keburukan yang sudah menumpuk tersebut. Sehingga antum menjadi penduduk neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Ini hanya karena sebab apa? Kata-kata. Kita lanjut setelah azan. Allahu a'lam. Kemudian kata beliau, bisa jadi wayati bisayyiatin amsalil jibal, bisa jadi seseorang di hari kiamat dia datang dengan membawa keburukan setinggi gunung yang menumpuk seperti gunung-gunung, fayajidu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillah wa mattasala bihi. Maka kemudian dia temukan lidahnya qad hadamaha, menghancurkan gunung keburukan tersebut karena banyaknya dia berzikir untuk Allah, wa mattasala bihi, dan amalan-amalan lain yang serupa dengan amalan zikir. Makanya kita temukan dalam banyak hadis bahwasanya Nabi menyebutkan hadis-hadis yang istilahnya menyebutkan amalan-amalan yang ringan dilakukan tapi pahalanya besar sekali. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, kalimatan khafifatan 'ala lisan habibatan 'indar rahman thaqilatan fil mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Orang kadang meremehkan, tapi kata Allah azza wa jalla, kata Nabi SAW, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat tersebut akan memberatkan timbangan. Dia mungkin tidak menyangka, tapi tiba-tiba di akhirat dia temukan timbangannya berat hanya karena waktunya dihabiskan hanya karena lisannya dia basahi dengan kata-kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan ini mengajarkan kepada kita seberapa banyak pun maksiat yang kita lakukan, kita tidak bisa kadang terhindar dari maksiat. Mungkin terkadang ada orang yang ketagihan berbuat maksiat, dia selalu bertaubat, kemudian jatuh lagi, kemudian bertaubat, jatuh lagi. Jangan pernah sekalipun dia putus asa dari rahmat Allah, jangan pernah sekalipun dia hentikan ucapan lisannya dalam berzikir. Meskipun dia selesai melakukan maksiat, dia ucapkan astagfirullah 33 kali misalkan, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim sebelum dia tidur. Karena terkadang setan ketika seorang selesai melakukan aktivitas dosa akan menyeretnya kepada dosa yang kedua, dosa yang ketiga, dosa yang keempat, sehingga dia lupa terhadap zikir, lupa bertaubat, lupa beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Maka perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini mengajarkan kita untuk banyak-banyak berzikir dan sama sekali jangan pernah melupakan, meremehkan zikir. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi akiba kulli shalah, setelah dia salat, lam yamna'hu minal jannah, tidak akan menghalinya dari surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Tinggal dia mati masuk surga. Tinggal dia mati masuk surga. Ini mudah enggak? Siapa yang enggak hafal ayat kursi? Mudah sekali. Tapi berapa banyak di antara kita mengamalkan setiap sholat dia baca ayat kursi. Setiap sholat dia baca ayat kursi. Sampai lidahnya bosan. Tapi begitu terus dia lakukan sampai dia menemukan manisnya membaca ayat kursi pada lisannya. Jadi ini tentang lafazat, tentang penyakit lidah, tentang penyakit ucapan. Maka obatnya apa tadi? Obatnya diam. Nah, obatnya adalah dia jaga, dia banyak muhasabah dirinya, dia tidak berbicara kecuali dengan bijak, dan dia tidak diam kecuali dengan diam yang bijak. Jadi bukan hanya sekedar diam, karena terkadang ada penyakit lain yang namanya penyakit diam. Dan kita perhatikan sebagian salaf, di antara ucapan mereka, Alqamah pernah berkata, berapa banyak ucapan yang aku tahan karena aku mendengar hadis Bilal ibn Harith. Hadis Bilal ibn Harith itu mirip dengan hadis Abu Hurairah yang tadi kita baca,
yang apa? Seorang hamba mungkin berkata satu patah kata yang menjadikannya masuk ke dalam neraka jahanam karena memancing murkanya Allah Azza wa Jalla. Mirip seperti hadis ini. Allahu a'lam, mungkin saat itu Bilal mendengar bersamaan dengan Abu Hurairah tapi dengan versi penyampaian yang berbeda. Bilal bin Harith mengatakan itu kepada Alqamah, yang karena perkataan hadis ini Alqamah banyak diam, tidak banyak berbicara karena mendengar hadis Bilal tadi. Maka kita katakan kepada diri kita, berapa banyak kata-kata yang terhenti dari lisan saya karena apa? Hadis Nabi SAW, seorang bisa memancing kemurkaan Allah hanya karena satu patah kata. Atau bisa jadi kita katakan kepada diri kita sebagai bentuk muhasabah, berapa banyak kata-kata yang terhenti di ucapan kita karena kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Berapa banyak kata-kata yang keluar, tidak ada satupun kata yang keluar kecuali di sisinya ada dua malaikat yang mencatat, yang mereka adalah dekat dan mereka senantiasa mengawasi. Raqibun atid. Maka waspada sekali, waspada. Kata-kata ini luar biasa. Maka jangan sekalipun keluar kecuali antum berpikir lebih dahulu. Kalau bahasa orang Arab ada namanya tersilap lidah. Kalau bahasa kita mungkin kepleset lidah ya. Keseleo lidah. Itu bahasa Arabnya adalah sabqulisan. Dan bahasa Arab ini lebih bijak ya ketika memilih kata. Sabqulisan itu apa artinya? Kalau bahasa Indonesia kepleset lidah. Kalau bahasa Arabnya lidahnya mendahului akal pikirannya. Sebelum dia berpikir, dia ucapkan lebih dahulu. Akhirnya kata-kata yang keluar tidak terkontrol. Dan ini yang berbahaya. Bahkan pada hal yang kita sangka itu kebenaran. Pikirkan lebih dahulu. Bisa jadi itu salah. Sama seperti kalau misalkan antum di jalan ketemu orang yang ngeselin luar biasa. Bakar baju antum bisa dibakar sama orang di jalan enggak? Bisa karena abu rokok. Karena abu rokok yang disedot, dia yang nikmat, kita yang bencana. Ada apinya mengenai baju kita, itu kadang ngeselinnya luar biasa. Antum doakan keburukan boleh? Boleh enggak? Boleh, tapi hanya sebatas kezaliman yang dia lakukan. Jangan berlebihan. Antum katakan misalkan semoga Allah membakar juga sebagian bajunya. Jangan antum tambahin seluruh bajunya, anaknya, istrinya, rumahnya, jangan. Ini namanya i'tida dalam doa. Ini adanya kezaliman di dalam doa. Ada orang lain bikin antum sesak dada karena asap rokoknya. Antum doain keburukan boleh. Semoga Allah sesakkan dadanya. Sama seperti yang kita rasakan. Kita doakan keburukan. Itu boleh. Tapi bukan pilihan utama. Tapi jangan antum tambahi. Antum katakan semoga Allah sesakkan dadanya di dunia dan di akhirat. Ya. Jangan. Sebisa mungkin doakan kebaikan. Meskipun itu kadang sulit. Kalau ada keluar kata-kata antum, boleh. Tapi pilih kata-kata yang bijak. Bisa jadi kita mendoakan keburukan untuk dia sebagai balasan kezaliman yang dilakukan, tapi ini adalah kezaliman yang lainnya. Dan kita tidak sadar. Makanya tadi kita katakan bahkan pada sesuatu yang kita anggap kita hak, kita benar, hati-hati. Karena terkadang kita bisa jadi salah. Seperti misalkan di zaman Nabi SAW ada seorang yang meminum khamar, orang pemabuk, kemudian dihukum dengan hukuman cambuk. Ketika dihukum cambuk tersebut, orang-orang melemparinya, sebagian memukulinya dengan sendal mereka, sebagian memukulinya dengan tangan mereka, sebagian memukulnya dengan baju kain mereka, dicambuk dengan kain mereka, sebagian yang lain melempari dengan batu-batu kerikil yang mereka temukan. Kemudian ini mungkin orang pelampiasan marahnya luar biasa kepada pemabuk ya. Kemudian setelah itu, ketika mereka semua orang-orang pada pulang ke rumahnya, Nabi mendengar ada kata-kata yang luar biasa. Ada orang yang mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Ini mungkin bagi kita ketika melihat ada orang dihukum, dipenjara misalkan karena korupsi, dipenjara karena ini dan itu, kadang kata-kata kelepasan, memunculkan kata-kata yang bagi kita itu benar, padahal itu salah. Makanya kata Nabi SAW, la takun aunan li syaitan ala akhika. Jangan engkau menjadi teman setan untuk membinasakan saudaramu. Bisa jadi dia sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Bisa jadi dia yang datang sendiri kepada Nabi meminta hukuman had kepada Nabi SAW dan kita tidak tahu.
kemudian dia dicambuk, yang orang lihat orang ini pendosa. Kemudian orang mungkin mengatakan kata-kata yang buruk, maka jangan sampai. Kita pun demikian kan. Terkadang kesel ngelihat maling misalkan, maling negara misalkan, keselnya kata-kata yang tidak terkontrol keluar dari lisan kita. Minimal sekali ketika kita melihat hal tersebut kita ucapkan kata-kata minta keselamatan kepada Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itu saja. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiyah, keamanan. Karena bisa jadi dia melakukannya, suatu saat kemudian kita yang akan melakukan hal yang serupa. Terlebih lagi ada hadis Nabi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau ini dikritik kesahihan hadisnya, tapi bisa kita jadikan sebagai penguat. Hadis Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang menghina saudaranya pada suatu dosa yang dia lakukan, Allah akan menjadikannya melakukan dosa yang serupa sebelum dia meninggal. Jadi ini seperti hukuman. Misalkan ada pemabuk, kita hina karena dia mabuk. Kita tidak doakan kebaikan, tapi kita hina. Maka bisa jadi kita pun pemabuk sebelum kita mati, wal'iyadu billah. Maka jaga lisan. Jangan sampai mengatakan perkataan yang kita akan menyesalinya di kemudian hari. Atau mungkin dengan doa yang lain Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin minal alamina mimman khalaqa tafdila. Allah barik fikum. Jadi ini doa antum hafal ya. Sebagian kita ternyata belum hafal. Ini doa ketika orang lain tertimpa musibah. Kita doakan alhamdulillah untuk kita, karena kita tidak tertimpa musibah yang dia yang terkena kepadanya. Kita doakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan kita dari musibah yang menimpanya. Dan ini bisa berupa musibah agama dan bisa berupa musibah dunia. Kita doakan alhamdulillah, kita minta keselamatan karena kita khawatir bisa jadi kita tidak selamat di kemudian hari. Kemudian kata beliau, ini terakhir, ammal khutuwat, adapun langkah kaki, fahifdzuha, maka menjaganya adalah bi'alla yunqil qadamahu, agar jangan sampai dia langkahkan kakinya illa fima yarju sawabahu, kecuali kepada langkah kaki yang dia mendapatkan pahala karenanya. Fa illam yakun fi khutahu mazidu thawabin fal qu'udu anha khairun lahu. Ketika dia sadar tidak ada faidah dia melangkah keluar rumah, maka lebih baik dia duduk di rumahnya. Wa yumkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin yaqtu ilaihi qurbah yanwiha lillah fataqa'u khutahu qurbah. Dan wa yumakkinuhu, dan dia mantapkan langkah kakinya meskipun dia keluar karena hal yang mubah, dia niatkan itu qurbah karena Allah. Qurbah itu sebagai niat mendekatkan diri kepada Allah. Fataqa'u khutahu qurbah, maka setiap langkah kakinya akan dihitung sebagai pahala. Dan ini yang kurang dari kita adalah kita jarang muhasabah langkah kaki. Padahal Allah Azza wa Jalla akan menghitung seluruh amalan kita, bahkan pada hal yang detail sekalipun yang kita tidak sadar itu ada. Bahkan pada langkah kaki kita pun Allah hitung. Yang kalau seandainya Allah ingin menzalimi manusia pada langkah kaki mereka, Allah tidak hitung, sudah selesai masalah. Adakah manusia yang sadar? Tidak ada yang sadar. Siapa di antara kita menghitung langkah kaki menuju Masjid Al-Ikhlas? Tidak ada yang sadar. Kalau Allah ingin menzalimi, Allah tidak catat, selesai masalah. Kita tidak akan sadar. Allah zalim kepada kita, tapi ta'alallahu an dzalik. Allah tidak akan mungkin zalim. Bahkan Allah mengatakan, inna nahnu dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dan kami akan catatkan amalan mereka dan athar. Athar ini kata ahli tafsir adalah langkah kaki mereka. Jadi antum jangan sedih ketika antum datang ke masjid telat, jangan jadi kebiasaan ya. Tapi ketika datang ke masjid telat, kemudian salat jamaah sudah selesai. Antum lakukan sholat jamaah sendiri di masjid ketika antum punya teman yang belum sholat, atau antum lakukan sholat sendiri dan antum yakin bahwasanya langkah kaki antum bernilai pahala. Dan para sahabat dahulu gemar sekali memuhasabah langkah kaki mereka. Bahkan salah seorang sahabat, Anas Ibn Malik, pernah menegur seorang tabi'i, murid beliau, yang ketika berjalan menuju masjid berjalan dengan cepat, langkah kaki yang cepat.
Mungkin dalam benaknya ingin cepat melakukan kebaikan, sholat di masjid, berjamaah di masjid. Tapi kata Anas bin Malik, bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah menghitung setiap langkah kaki kita? Ya, setiap langkah kaki ini dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi katakan kepada Bani Salimah, diyarokum tuktab lakum atharokum. Tetap kalian di tempat kalian, yaitu di ujung kota Madinah. Sholatnya di tengah pusat kota Madinah. Jauh jaraknya. Tuktab lakum atharokum. Dan jangan khawatir, Allah akan mencatat setiap langkah kaki kalian. Kadang kita sedih sekali ketika kita tersenyum pada saudara kita, berharap dibalas senyum, tapi ternyata dibalas muka masam. Antum sedih enggak? Sedih. Tapi jangan lagi bersedih. Kenapa? Karena setiap proses senyum, dari mulai sakit hati antum, dari mulai sabarnya antum menanggapi kawan antum yang luar biasa itu semua akan dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan memahami seperti ini, muhasabah setiap langkah kaki kita akan menghargai setiap proses. Kadang orang jalan ke masjid tidak berjalan mulus, roda bannya kempes, kemudian diisi angin tiba-tiba bocor, dia dorong lagi untuk ditambal, setelah ditambal motornya mogok. Dia jalan ke Masjid Al-Ikhlas mungkin butuh 5 menit, sampai ke sini 1 jam. Kadang orang mengeluh luar biasa, tanpa dia sadari setiap apa yang dia lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak muhasabah setiap ucapan kita, setiap langkah kaki kita. Ya semoga dengan muhasabah diri, banyak-banyak muhasabah diri, Allah akan jaga setiap langkah kaki, jaga setiap lisan kita, dan jaga kita dalam 4 pintu menuju kemaksiatan ini. Semoga Allah jauhkan kita semua dari segala fitnah yang zahir maupun yang batin, dan Allah jaga negara kita agar tetap merdeka zahir dan batin. Ini hari kemerdekaan ya. Ini bulan-bulannya kemerdekaan. Semoga Allah kekalkan kemerdekaan kita, baik itu secara zahir dari penjajah maupun secara batin dari bisikan-bisikan buruk iblis dan syaitan. Dan Allah Jalla Jalaluhu kumpulkan kita semua ke dalam surganya yang maha luas. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.